Kami persilakan Pak Kimli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6, beserta anggota Komisi 6. Yang saya hormati Pak Menteri BUMN, Pak Wamen 1, Wamen 2, Wamen 3, beserta jajaran. Jadi saya ini singkat-singkat aja Pak, dengan nasib BUMN dan juga pejabat karir di BUMN. Karena apa? Pergantian pejabat di situ, kalau di pejabat itu nggak suka dengan pejabat karir yang di situ, bisa disingkirkan. Ini kan nggak bagus, padahal seorang untuk membesarkan BUMN itu bukan yang dari datang langsung. Dia itu adalah pejabat karir dari situ. Bisa besar tidaknya BUMN adalah dari karyawan-karyawan yang kecil itu dulu, bukan yang sudah besar, dia menempati jabatan, habis itu bikin kebijakan, kalau tidak disukai, ya dipindah. Ini banyak di BUMN, kita nggak perlu nyebutin satu-satu, tapi mohon kiranya Kementerian BUMN itu bisa memilah-milah mana BUMN yang kayak begitu itu. Jadi saya ini berteman dengan orang-orang BUMN itu semenjak lulus SMA, saya bekerja. Saya lihat di situ tuh, mana orang yang pandai, mana enggak, itu banyak. Tapi orang pandai sekarang belum tentu bisa jadi direksi. Mana pejabat yang bisa di BUMN itu yang bisa dari pabrik 1 bisa menjadi pabrik 3, pabrik 4? Enggak ada sekarang. Kita ini kasihan Pak, yang membesarkan BUMN adalah pegawai-pegawai yang dari pejabat karir itu. Tapi kalau kejadian ini terus menerus kayak begini, saya sebagai anggota DPR RI yang dipilih oleh rakyat, kemungkinan orang BUMN juga ada yang memilih saya mewakili suara ini. Karena banyak sekarang direksi ganti, orang yang kerjanya lurus-lurus pun juga nanti digeser karena dia tidak suka dengan orang itu, mungkin kan begitu. Itu banyak, bukan di BUMN satu-satu aja. Dan saya berharap untuk BUMN karya ini kita perlu menyelamatkan lah. Kemarin kalau di Bukit Asam, Timah, Pertamina itu kalau kontraktornya bukan BUMN, mungkin industri-industri yang dibuat di situ itu tidak akan jadi. Jadi saya harapkan banyak BUMN karya yang masih eksis, tapi memang keuangannya itu kena rugi atau memang PSO yang dikerjakan oleh dia dari pemerintah itu bayarnya lama atau enggak, itu saya tidak tahu. Tapi kalau saya hitung-hitung memang kalau tanggungan hutang yang sangat besar kayak gitu, karena bunga aja mungkin seperti misalnya ini yang kereta api cepat. Hitungan Wika itu harus menyetor saham sebesar 11T Pak ya. Kalau dia itu hutang, duitnya hutang, nggak tahu itu 6T atau 5T lah. Kalau duit hutang, itu kena bunga aja kan udah 120 miliar sebulan. Lah kalau 1 tahun udah triliunan sendiri. Jadi saya berharap karya-karya ini Pak, yang dari penugasan memang hitungannya tidak masuk, tetapi dia mempunyai tanggung jawab bagaimana infrastruktur ini bisa selesai. Itulah yang harus diselamatkan gitu loh. Supaya dia ini kerjaan yang lain, vendor udah nggak mau bekerja sama dengan dia lagi. Jadi dia kan dapat order tapi tidak
bisa ngerjakan kan gitu Pak. Jadi saya kepingin Pak Erik ini sebagai menteri yang bisa mendapatkan tambahan keuntungan yang tinggi, tapi keuntungan itu kan dari itu aja Pak, dari perbankan, Telkom, terus perusahaan-perusahaan yang dapat PSO, calon wakil presiden kasih pencerahan dulu, Indonesia maju harus begitu, nanti supaya nggak salah kebijakannya. Jadi ini kan harus ada perubahan, jangan perubahannya Pak Nasim, kita ini merubah yang maju yang lebih bagus. Enggak, titik nol dia harus ke berarti. Kalau titik nol itu Pak Andre ke IKN, dia foto dulu. Setuju Pak Helmi, jangan digantung tapi ya. Ya, jadi begini Pak. Jadi Pak Erik, Pak Menteri ya, ini banyak kejadian Pak di BUMN, pergantian direksi, pergantian kebijakan, padahal jabatan ini kan tinggal sedikit. Pemerintahan ini kira-kira tinggal setahun setengah lah katanya Pak Balil kemarin. Kan gitu. Takutnya nanti ada kebijakan pergantian menteri atau pergantian direksi terus meninggalkan yang tidak bagus kan, yang setelah bagus ini. Jadi menurut saya untuk pangan ini Pak ya, kita ini sebetulnya yang harus diperbesar. Pupuk kita ini, pabrik pupuk kita ini bukan di Orea Pak. Orea ini udah gede gitu loh. Kalau Bapak membangun Orea lagi dengan investasi yang tinggi, sebaiknya NPK-nya ini Pak yang masih kurang. Jadi teman-teman tadi kan bilang pupuk masih kurang. Karena ini kebijakan pupuk ini kan dari Kementerian Pertanian. Karena alokasinya sedikit, sebetulnya dari Pak Erik ini kementeriannya bisa mencukupi, tapi kan subsidinya yang kurang. Jadi mohon kiranya dengan persaingan ini Pak, terus pabrik gula Pak. Pabrik gula kita ini, BUMN ini juga sangat riskan Pak sekarang. Karena ada pabrik-pabrik gula swasta yang ada di sekitarnya. Jadi petani pembinaannya udah dari PTPN. Tapi dalam kondisi panen tebu yang sangat berkurang ini Pak, pabrik mana yang lebih tinggi, tebunya itu akan dijual yang ke pabrik gula swasta. Jadi ini harus diantisipasi untuk kebutuhan tebunya pabrik-pabrik di PTPN ini. Bisa disingkat. Karena udah ya. Mohon waktunya. Ya. Jadi itu aja Pak Menteri, saya titip kalau ada pergantian direksi jangan sampai pejabat karir yang di situ itu juga kena imbas dari kedatangan direksi yang baru itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.